Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmita Fortuna Gayatri. Saya akan menjawab UTS dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Soal pertama. Untuk mempelajari sejarah tidak perlu dihafal. Yang penting dapat memahami dan tahu makna yang terkandung di balik suatu peristiwa tersebut. Betulkah pernyataan tersebut? Kemukakan jawaban dan alasan saudara. Menurut saya benar, karena sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Melalui sejarah itulah kita bisa belajar tentang nilai dari suatu peristiwa atau kejadian, serta melalui sejarah ini pula kita dapat mengambil hikmah tentang suatu kejadian agar tidak dapat terulang di masa yang akan datang. Belajar sejarah dianggap bosan karena metode pembelajarannya masih belum berubah. Siswa masih dituntut untuk menghafal peristiwa sejarah, namun tidak diajarkan mengenai nilai di peristiwa itu sendiri. Soal kedua. Sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan. Salah satu contohnya yaitu seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan dari non-fisik. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Misalnya selamatan 10 Muharram untuk memperingati Hasan dan Husain, dan Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, dan Ruwahan untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Soal nomor 3. Jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Peran ulama dalam kerajaan Islam tak cuma berperan dalam agama, tapi juga dalam politik. Keberadaannya mengukuhkan kekuasaan politik. Pada masa jaya kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat elit. Fungsinya memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana di Asia Tenggara, apalagi Nusantara. Hubungan erat raja dan ulama bukanlah hal yang aneh. Contohnya di kerajaan Samudra Pasai. Islam masuk di Nusantara tak luput dari peranan ulama yang telah menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat yang ada di Nusantara. Kearifan lokal yang tidak tertinggal tetap berjalan bersama dengan Islam. Ini sangat menarik untuk dikaji karena ulama-ulama dahulu menyiarkan agama Islam dengan cara yang bisa diterima oleh beragam masyarakat dengan baik. Maka, sebagai generasi yang telah hidup di zaman modern, ini tidak melupakan sejarah dan peninggalan ulama-ulama dahulu. Dan kemajuan teknologi bisa dinikmati pada masa sekarang yang juga mempunyai pengaruh besar jika tidak jernih untuk menggunakan. Ulama di Nusantara sepatutnya untuk dicontoh bagaimana cara berdakwahnya untuk menyebarkan Islam di Nusantara tanpa kekerasan, karena sekarang ini banyak yang mengatasnamakan agama dengan melakukan kekerasan, misalnya pembakaran tempat ibadah, teroris, dan lain sebagainya. Fenomena ini seperti nyata yang bisa dirasakan pada saat ini. Maka, seharusnya sebagai generasi penerus mengerti tentang peran Islam dan ulama di Nusantara, agar bisa mengenal identitasnya yang asli dari Nusantara, agar tidak melupakan perjuangan ulama-ulama terdahulu dalam memperjuangkan Islam. Soal nomor 4. Jelaskan dan uraikan tentang Islamisasi di Pulau Sumatera. Islam masuk ke Pulau Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha
di Sriwijaya pada tahun 653 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Jalur penyebaran Islam di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Para pembawa Islam datang langsung dari Semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang profesional Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh. Sebagai daerah persinggahan dalam perjalanan menuju Cina, hubungan yang sudah terbina sejak lama yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera telah memudahkan penyiar Islam. Islam telah berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Keberadaan dibawa oleh para saudagar Islam Arab dan bukan merupakan misi khusus penyebaran agama. Selain dari perdagangan, masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan dakwah-dakwah wali atau ulama yang ada pada saat itu. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi masuknya Islam di Pulau Sumatera, selain dari perdagangan, pernikahan, dan kerajaan, masuklah Islam di Pulau Sumatera juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang diantaranya adalah Syekh Baharudin, Sumatera Barat, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Minak Kumala Bumi, Sumatera Selatan. Kerajaan-kerajaan Islam yang mempengaruhi masuknya Islam di Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam juga sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Pulau Sumatera. Soal kelima, jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, serta Bengkulu dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah ada perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah 1795 sampai 1824. Seorang keturunan sultan yang terbuang, Sayyid Husain, mengeklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Syaif al-Alam. Perang saudara kembali pecah, namun berkat bantuan Raffles dan Koh Lai Huang, seorang pedagang dari Penang, kedudukan Jauhar, yang mampu berbahasa Prancis, Inggris, dan Spanyol, dikembalikan. Tak habis dari situ, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tengku Sulaiman dengan Tengku Ibrahim, yang kelak bergelar Sultan Masyhur Shah 1857 sampai 1870. Sekian dari saya, terima kasih.